Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita kembali lagi ke Bina Edutainment Series, yaitu live Instagram Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Di sore hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu dokter spesialis penyakit syaraf, tepatnya Dokter Adistara Swatindra. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Ya, pada sore hari ini sedikit mendung, tapi kita harus tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan ya, dokter. Betul sekali. Ini kita akan mengangkat tema yaitu mengenal stroke ya, dokter. Ya. Untuk waktu dan tempat, persilahkan dokter, monggo. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Kabupaten Rembang dan khususnya semua di lingkungan rumah sakit dan di lingkungan medis lainnya. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu mengenali penyakit stroke ya. Jadi di masyarakat mungkin sudah sangat kenal ya sebenarnya istilah stroke ini ya. Sering terdengar, sering orang wah kena stroke masuk rumah sakit dan lain-lain ya. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya stroke itu ya? Jadi untuk mudahnya sebenarnya stroke itu adalah suatu penyakit pada pembuluh darah otak ya. Penyakit pada pembuluh darah otak. Jadi di otak kita itu ada pembuluh darah yang tentunya berasal dari jantung ya, lewati leher, terus dia pembuluh darahnya menuju otak untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian dan sel-sel otak. Nah, penyakit stroke ini memang penyakit pada pembuluh darah di otak tersebut yang juga di pembuluh darah terdapat dua jenis penyakitnya di pembuluh darah otak, yaitu stroke sumbatan dan yang kedua adalah stroke perdarahan ya. Nah, kalau stroke sumbatan berarti pembuluh darah di otak tersebut tersumbat sehingga aliran darah ke bagian otak tertentu terhambat sehingga otak tersebut tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan zat makanan dan lain-lain, sehingga kalau dibiarkan terlalu lama bagian otak yang tidak dialiri darah tersebut akan mengalami kematian sel-sel otak ya. Terus yang kedua, penyakit pembuluh darah otak yang jenisnya adalah pembuluh darahnya itu istilahnya pecah atau bocor ya. Ya, mengakibatkan darah keluar dari pembuluh darah dan menggenangi otak kita ya. Nah, kalau sampai pembuluh darah itu bocor atau pecah, berarti ada sesuatu yang mengakibatkan kekuatan dinding pembuluh darah itu nggak kuat menahan aliran darah. Apa yang menyebabkan pembuluh darah itu bisa nggak kuat menahan derasnya aliran darah di dalamnya, yaitu adalah tekanan darah yang tinggi. Nah, itu seringkali menyebabkan pecahnya atau mungkin bocornya pembuluh darah di otak. Nah, kalau pembuluh darah di otak pecah, otomatis darah menggenangi bagian otak tertentu yang pecah ya. Dikarenakan otak kita itu tidak seperti balon, dalam arti bila balon terisi air atau genangan dia akan bisa membesar, elastis ya. Sedangkan kalau otak kita kan tempurungnya tulang yang kuat ya, sehingga otomatis darah yang bila ada tambahan benda di situ, misalkan darah tadi benda cair ya, otomatis yang terkorbankan adalah otak kita ya. Otak kita jadi terdesak oleh darah. Nah, terdesaknya otak kita menyebabkan kelainan-kelainan saraf pada stroke. Beda dengan sumbatan tadi. Sumbatan tadi itu karena bagian otak tertentu tidak mendapatkan aliran darah, tapi kalau yang perdarahan, bagian otak tertentu tadi tergenangi darah sehingga terdesak atau tergencet oleh si darah tadi ya. Nah, stroke sendiri itu
sebenarnya tidak ada penyebab utama ya. Jadi stroke sendiri itu banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Jadi kita namakan bukan penyebab tapi faktor resiko ya. Faktor resiko ya. Sebelum masuk faktor resiko, sebenarnya stroke itu bisa mengenai siapa saja ya. Mengenai siapa saja. Kalau kita bandingkan antara jenis kelamin pria dan wanita, itu lebih banyak pria yang terkena stroke ya. Di dunia sama semuanya. Ini kenapa dokter? Apa karena pria itu cenderung pemikir atau pripun dok? Ya, karena kalau secara genetis kan pria itu hormonnya berbeda dengan wanita juga ya, hormonalnya, sehingga dia faktor-faktor resiko yang ada kaitannya dengan hormon ini pada pria, faktor resikonya terbentuk lebih banyak. Misalkan hipertensi, itu kan juga lebih banyak pada pria ya. Terus kemudian penumpukan plak-plak darah itu juga lebih gampang terbentuk pada pria. Jadi terkait sama faktor risiko sebenarnya, kenapa pria lebih banyak, karena faktor risiko yang terbentuk pada tubuh pria itu lebih mudah muncul daripada pada wanita. Ya, di pria lebih banyak, jadi hati-hati yang berjenis kelamin pria. Nah, tapi kalau yang antara pria dan wanita kita belum tahu. Bisa berbagi itu. Terus faktor resiko itu banyak sekali ya, kita sebut yang sering terjadi ya, yang sering terjadi yaitu yang pertama itu tensi. Nah, tensi ini kita harus, kalau di masyarakat itu kadang masih apa ya namanya ya, istilahnya terjadi kesalahpahaman tentang tensi ini. Jadi tensi itu adalah tekanan darah ya. Jadi tekanan itu adalah kuatnya aliran darah di pembuluh darah kita. Sedangkan ada yang bilang darah rendah ternyata HB-nya yang rendah, bukan tensinya, itu beda lagi ya. Jadi ini fokus pada tekanannya, tekanan darah yang atas maupun yang bawah ya, sistol dan diastol ya. Jadi tensi ini sangat berkaitan dengan yang mau perdarahan jenisnya maupun yang sumbatan ya. Berikutnya yang terkait juga ada penyakit lain, misalkan diabetes mellitus ya, itu juga meningkatkan faktor risiko stroke ya. Kemudian ada lagi penyakit jantung ya, pada orang yang berpenyakit jantung itu punya risiko lebih besar untuk terkena stroke ya. Kemudian ada lagi penyakit kayak kolesterol, kemudian asam urat ini juga bisa sebagai faktor risiko ya, nggak cuma kolesterol, triglycerid dan lain-lain, juga ada asam urat ya. Nah, itu contoh-contoh faktor risiko itu tadi itu sebenarnya masih bisa kita kita modifikasi ya, dalam arti kita bisa mengatur. Jadi kayak tensi ya, kita bisa ngatur gimana caranya supaya tensinya kita turun dengan kontrol ke dokter dan lain-lain. Begitu juga dengan diabetes, kemudian dengan kolesterol dan lain-lain, masih bisa kita atur untuk kita tekan faktor risiko tersebut. Nah, ada faktor risiko lain yang tidak bisa kita apa-apain. Contohnya tadi pria. Ya, kita sudah sebagai pria ya kita nggak bisa apa-apain. Kita sebagai pria ya faktor risiko kita memang lebih tinggi ya untuk terjadinya stroke. Kemudian yang kedua usia juga kita nggak bisa mubah ya, nggak bisa kita modifikasi ya. Semakin usia kita bertambah, tentunya resiko kita terkena stroke lebih tinggi ya. Kemudian ya dari faktor-faktor resiko tadi itu juga banyak berkaitan dengan pola makan kita sehari-hari dan aktivitas kita sehari-hari ya. Kemudian nah, gimana sih ciri-ciri atau apa yang bisa kita lihat kalau ini arah stroke gitu ya, di masyarakat kita bisa melihat keluarga kita atau tetangga kita ini kok stroke dan harus gimana, nanti kita akan bicarakan di sini. Nah, jadi tanda-tanda dan gejala stroke itu secara mudahnya adalah pertama kita lihat wajahnya ya. Wajahnya itu antara kiri dan kanan simetris atau tidak. Mungkin ada yang mencong mulutnya ya, jadi lidahnya mencong dan lain-lain. Jadi kita lihat simetris di wajahnya. Terus yang kedua adalah anggota gerak.
Anggota gerak itu lengan, kita nyebutnya lengan ya, karena lengan itu dari bahu sampai ke tangan ya. Kalau tangan hanya cuma tangan saja, ini yang dari pergerakan sampai sini namanya tangan. Kalau lengan itu keseluruhan ya, jadi kita nyebutnya lengan. Anggota gerak itu lengan dan tungkai. Kalau kakinya tungkai ya, tungkai itu dari pangkal paha sampai telapak kaki ya. Jadi lengan dan tungkai mengalami kelemahan. Bisa suatu kelemahan alias kelumpuhan ya, bisa suatu kesemutan juga bisa. Jadi nggak cuma lumpuh, misalkan kesemutan kuncinya pada satu sisi tubuh. Jadi stroke itu khasnya pada satu sisi. Kalau kiri-kiri semua, kanan-kanan semua ya. Misalkan kesemutan satu sisi tubuh ataupun kelemahan satu sisi tubuh ya. Tebal-tebal, kebas-kebas juga bisa satu sisi tubuh. Itu juga suatu pertanda stroke. Berikutnya yang sering terjadi adalah bicara. Bicara pada orang stroke sudah pasti berbeda dengan orang normal, itu kita bisa mengenalinya. Yang paling mudah mengenalinya adalah menjadi cedal. Ya, jadi bicaranya menjadi cedal atau tidak jelas bisa. Yang paling ringan itu cedal, terus yang berikutnya itu bahkan sampai tidak bisa mengeluarkan suara. Ada yang tidak bisa mengeluarkan suara tapi masih paham apa yang disuruh atau diomongkan. Ada juga yang sampai disuruh bicara nggak bisa keluar, kita ajak komunikasi disuruh-suruh, dia juga nggak mudeng. Itu juga ada. Jadi bicara itu dari tingkatan yang cedal sampai yang benar-benar nggak mudeng dan nggak bisa kita ajak atau kita ajak suruh-suruh, nggak bisa. Ya, bila menemukan 3 gejala utama tadi ya, dari wajah, dari anggota gerak, lengan dan tungkai ya, kemudian dari bicara, itu kalau sebenarnya diwajibkan kalau sudah menemukan itu tidak usah mikir apa-apa, langsung dibawa ke UGD rumah sakit ya, tidak boleh ditunda. Jadi kalau sudah menemukan 3 gejala itu tidak usah mikir rembukan dulu, musyawarah dulu, mungkin malah rasakan dulu. Yang penting kalau sudah menemukan itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa kok seperti itu? Ya, gampangannya gini. Ya, penyakit stroke itu ibaratnya secara kasar ya, seperti rumah kebakaran. Jadi misalkan terjadi serangan stroke, berarti terjadi kebakaran rumah. Ya, itu api membakar rumah. Kalau datangnya pertolongan ke rumah terbakar itu makin lama, otomatis bagian rumah yang bisa diselamatkan makin sedikit. Misalkan kalau ada perabot atau bagian rumah yang sudah terlanjur jadi abu, sudah tidak bisa kita selamatkan karena kita kelamaan menyelamatkan perabotnya. Misalkan kalau rumah terbakar, kita cepat-cepat segera datang atau memberikan pertolongan ke rumah terbakar tersebut, maka banyak bagian rumah yang belum jadi abu atau belum jadi arang ya, masih bisa kita selamatkan. Begitu juga dengan stroke. Kalau penanganannya tidak segera dilakukan secara medis ya, jadi maka bagian otak yang bisa diselamatkan akan makin sedikit ya. Jadi ibaratnya tadi kalau rumahnya sudah terlanjur jadi abu ya sudah, kita nggak bisa menyelamatkan lagi. Begitu juga dengan stroke, kita tunda-tunda membawa ke rumah sakit, otomatis sudah ada bagian yang rusak yang kemungkinan besar tidak akan kembali seperti semula lagi. Nah, itu makanya kalau sudah menemukan 3 tanda gejala tadi, tidak usah mikir rembukan dan lain-lain, segera saja dibawa ke UGD rumah sakit ya, harus ke UGD rumah sakit. Tidak boleh ke klinik, tidak boleh kemana-mana, langsung tujuannya UGD rumah sakit ya, untuk ditangani lebih lanjut dan ditentukan apakah ini benar perdarahan ataupun sumbatan ya. Terus ada lagi sih gejala dan tanda yang lain tapi tidak umum ya. Misalkan pusing berputar, itu juga bisa merupakan suatu tanda stroke ya, kayak vertigo itu juga bisa merupakan suatu tanda stroke tapi tidak sering terjadi, tapi bisa. Biasanya gitu dong, Kak. Kok pusing gitu, vertigo ini jangan-jangan gitu biasanya. Iya, betul. Jadi kadang vertigo itu bisa sebagai suatu tanda stroke dan harus dibawa ke rumah sakit. Jadi memang amannya
ya apapun pusing berputarnya juga segera aja dibawa untuk dinilai apakah ini karena stroke atau bukan ya. Nah kemudian bisa juga selain membawa gitu, kalau punya telepon rumah sakit segera telepon, misalkan kalau ada fasilitas penjemputan ya bisa dilakukan ya. Misalkan ada penjemputan untuk keluarga kesusahan membawa ya bisa, kalau sudah ada fasilitas penjemputan ya kita akan segera menjemput untuk dibawa ke rumah sakit secepatnya, karena itu berkaitan dengan waktu. Nah, waktu membawa ke rumah sakit itu kalau di dalam penyakit stroke ada hitungannya berdasarkan kerusakan sel otak yang terjadi. Jadi sebisa mungkin itu paling telat sampai obat stroke-nya masuk itu dihitung dari awal serangan ya, itu paling telat 4,5 jam. Jadi dari serangan stroke sampai obatnya masuk itu paling lama 4,5 jam. Nah, kalau kita sampai nunda setengah hari berarti sudah telat, sudah mulai ada beberapa bagian otak yang tidak bisa kita selamatkan. Tapi kalau kurang dari 4,5 jam, hitungnya antara serangan sampai obatnya masuk ya, bukan sampai rumah sakit ya. Sampai rumah sakit baru parkiran ya, masih lama nanti. Jadi gitu, jadi sesegera mungkin berarti ya, untuk kita waktunya mepet berarti sesegera mungkin supaya batas 4,5 jam ini bisa kita gunakan dengan baik. Semakin lama kita waktunya semakin lama, kemungkinan sel-sel otak yang rusak semakin banyak. Nah, semakin cepat sel-sel yang saraf otak yang bisa diselamatkan juga akan semakin banyak juga yang bisa kita selamatkan ya, semakin cepat semakin baik. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini memang masyarakatnya itu resiko stroke-nya termasuk tinggi. Kenapa itu dok? Nah ya, kalau kita banding ya, ini semua yang pertama berkaitan dengan ras ya, ras-ras tertentu ya, kayak ras kita ini mongoloid ya, itu ya, juga Asia ya, Asia itu memang secara ras sendiri itu memang resikonya lebih tinggi ya. Tapi kalau ras kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, mau memang kita sudah terbentuk seperti ini rasnya. Itu penelitian dari faktor ras ya, ras manusia. Nah, yang kedua adalah dari faktor gaya hidup ya. Gaya hidup itu termasuk dalam hal aktivitas dan makanan ya, aktivitas dan makanan. Jadi Indonesia ini unik ya. Jadi faktor makanan ini sangat unik. Jadi faktor makanan yang di masyarakat Indonesia ini memang sangat mempengaruhi tingginya kejadian stroke ya. Jadi gini, kita sering melihat ya, orang Indonesia itu kalau makan itu tidak melihat ini jenis makanan apa, kita orang Indonesia tidak melihat itu ya. Jadi pokoknya semua ada di piring, kenyang, istilahnya itu ya, ada di piring, apapun jenis makanannya tidak ya, yang penting dia mau makan ada di piring dan dimakan semua. Ada yang kita sering lihat makan ambil nasi ya kan, terus ada bakmi atau mihun diambil, karbo semua dok ya, ada bakwan diambil, ada kentangnya diambil. Jadi satu piring isinya karbohidrat semua. Ya, bakmi pakai nasi atau apa-apa harus pakai itu. Jadi dalam satu piring itu di masyarakat Indonesia itu dominan karbohidrat. Ya. Itu juga berisiko terjadinya stroke lebih tinggi, ya. Penelitian-penelitian yang terbaru pada stroke itu mempelajari pola makan di seluruh dunia. Di negara-negara seluruh dunia pola makannya dipelajari. Indonesia termasuk yang risiko tinggi dengan pola makan seperti itu ya. Karena kadang kita tanya masyarakat, dia nggak tahu karbo itu apa, protein itu apa, vitamin mineral itu apa, lemak itu apa, nggak tahu. Ditanya jagung itu termasuk apa, nggak tahu itu lemak, karbo atau protein, pada rata-rata tidak tahu. Ya, jadi kita kembali buka pelajaran SD SMP ya, itu kan protein itu yang apa, lemak yang apa, karbohidrat yang apa ya. Jadi kita dalam satu piring jangan sampai isinya karbohidrat semua ya. Tuh, setelah dipelajari pola makan di seluruh dunia, ditemukan bahwa ada pola makan tertentu yang risiko stroke-nya paling rendah.
Nah, itu terjadi di daerah Mediterania. Mediterania mana ya? Kita lihat Google Map nanti ya. Daerah Mediterania. Jadi di daerah Mediterania itu risikonya paling kecil terjadinya stroke dikaitkan dengan faktor makanan. Apa saja yang mereka makan sebenarnya? Ya. Aduh. Ya. Jadi kita bisa mengaplikasikan nih penonton setia Live IG nanti di rumah kita Ya. ganti gitu ya, perlahan-lahan kita ganti menu Betul, makanan kita ya. gitu, menjadi yang lebih baik, lebih sehat untuk kita gitu. Ya, Ya. kalau kita lihat kandungan dari di makanan Mediterania, maka dominannya di situ adalah protein, vitamin, dan mineral. Ya, dominannya di situ ya. Apa itu? Protein itu akan ada nabati, ada hewani ya. Nanti dominan protein pada makanan Mediterania itu terdiri dari hewani dan nabati ya. Misalkan hewani berarti ada telur ya, protein hewani ada telur. Itu ya rutin berarti ya, karena dominan sehari-hari makanan itu berarti telur harus makan rutin. Yang kedua, protein hewani berasal dari daging. Untuk orang Mediterania ya memang semua daging itu kelihatannya sama ya. Cuman lebih dianjurkan itu daging unggas ya, itu lebih dianjurkan karena memang mereka lebih banyak porsinya di daging unggas ya. Daging unggas itu ayam, bebek ya, apa ya, pokoknya yang burung-burungan, yang unggas-unggasan itu lebih dominan di situ. Cuman mereka tetap istilahnya kan kadang kita makan protein hewani ya, kita fokusnya protein hewani, jangan sampai lemak hewaninya kebanyakan kita makan ya, karena protein pada hewani ya tertumpuk pada daging ya, pada dagingnya ya, bukan kulitnya, bukan jeroannya, bukan apa lemaknya ya, gajinya, tapi pada dagingnya, karena kita butuhnya protein hewani. Berikutnya yang paling banyak dikonsumsi orang Mediterania adalah ikan ya, bisa ikan laut, bisa ikan tawar ya, tapi harus yang ikan, bukan yang seafood ya. Seafood kan ada udang, kepiting, cumi kerang, itu mereka tidak konsumsi itu, jadi konsumsinya ikan. Jadi ada telur, utamanya daging unggas, terus sama ikan ya, kita bisa tiru pola makan mereka. Yang kedua, nabati. Protein nabati itu berasal dari keluarga kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu ya macam-macam, kayak edamame, ya kacang tanah, ya pokoknya yang kacang mete dan lainnya, pokoknya yang itu adalah keluarga kacang-kacangan ya, termasuk kacang kedelai, tempe tahu itu kan dari kacang kedelai ya, itu kan keluarga kacang-kacangan ya. Dari kacang-kacangan mereka konsumsi lumayan banyak. Berikutnya adalah sayuran. Orang sana banyak makan sayur rutin ya, setiap hari. Jadi sayur, semua jenis sayuran mereka makan. Jadi sayuran terutama yang segar ya. Jadi sayuran itu kalau kita makan, kita panaskan, kita masak, suhunya tinggi juga banyak yang rusak ya soalnya. Iya benar kan? Ya, maksimal setengah matang ya kalau sayur ya, ataupun sayur segar, tapi yang penting dicuci bersih ya. Karena kadang banyak ada kemudian ada parasit kayak tokso, itu kan ada parasit yang membahayakan tubuh kita. Jadi kita penting kita cuci bersih, itu kemungkinan besar sudah aman ya. Itu sayuran. Jadi fokusnya tadi sudah pada protein hewani dan nabati, kemudian berikutnya pada sayuran ya, sayuran, semua jenis sayuran itu kan kandungannya vitamin mineral ya. Kemudian berikutnya lemak tetap kita butuhkan ya. Nah, lemak itu sebenarnya yang kan ada yang jahat, ada yang baik toh. Lemak itu ya kita pilihnya yang baik ya, mereka juga konsumsi lemak baik. Sebenarnya kalau kita saklek sama diet mereka, itu lemaknya yang mereka sering pakai adalah minyak zaitun, tapi kan susah ya. Ya, orang Indonesia minyak zaitun dan harganya juga mahal. Ya kita boleh tiru mereka, nggak saklek ya, tapi paling nggak kita tahu bahwa lemak yang mereka konsumsi adalah lemak yang tidak jenuh ya, atau lemak baik ya. Lemak baik memang rata-rata terdapat pada lemak nabati, rata-rata ya, walaupun ada lemak hewani tertentu yang lemak tak jenuhnya itu kandungannya tinggi, jadi baik kita konsumsi ya. Tadi itu, jadi tadi ada komplit ya,
Untuk karbohidratnya bagaimana? Ya karbohidrat mereka tetap makan, tapi tidak berlebihan kayak orang Indonesia. Termasuk saya ya. Kalau kita mau makan nasi ya pakai mie ya dokter. Iya ya, ada mie mihun diambil, ada sop pakai kentang juga diambil, padahal sudah ada nasinya ya. Semua karbohidrat jadi satu. Penyakit tumpuk semua akhirnya. Ya, jadi diet mereka seperti itu. Sebenarnya kalau kita nggak satu yang susah memang minyak zaitunnya, tapi kita bisa cari lemak tak jenuh yang lain ya. Lemak ikan itu juga bagus. Jadi lemak tumbuhan seperti ya kalau kita gampangnya minyak kelapa, minyak goreng ya supaya itu aman ya kita pakai yang baru gitu aja ya. Jadi kita menggoreng makanan tidak masalah, yang penting minyaknya masih baru ya, kita nggak saklek seperti mereka ya, karena memang minyak zaitun kan susah ya. Udah kita pakai tetap mau digoreng nggak masalah ya, berarti minyaknya masih baru ya. Itu nggak apa-apa, lemak dari itu atau lemak nabati, lemak tumbuhan misalkan selain minyak kelapa itu ada dari buah-buahan alpukat itu kan ya, lemaknya juga bagus ya. Nah, kemudian kalau kita bisa meniru pola makan mereka ya, kita walaupun orang Indonesia punya faktor resiko lain yang tidak bisa diubah, paling tidak kita bisa menurunkan tingkat kejadian stroke di Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi nantinya untuk para ibu-ibu yang menyiapkan bahan makanan untuk keluarga gitu, bisa diganti yang lebih baik lah gitu nih. Betul ya. Ya. Untuk penonton setia live Instagram pada sore hari ini, kalau mau ada yang ditanyakan boleh monggo diketik saja di kolom komentar live Instagram pada sore hari ini. Seperti itu, nanti langsung dijawab oleh Dokter Adistara Swatindra, dan nanti ada door prize-nya nih dok, biasanya seperti itu. Jadi sudah dapat jawaban dari ahlinya, juga kita juga dapat door prize dari Rumah Sakit Bina gitu dokter. Nah dokter, untuk saya sendiri mau tanya, kalau seandainya nih tetangga atau mungkin orang yang di sekitar kita gitu tergeletak, itu apakah itu stroke atau gimana dok? Gitu. Misalkan di masyarakat menemukan ada orang tergeletak ya. Ya kalau di masyarakat menemukan ada orang tergeletak, ya yang pertama berusaha kita bangunkan dulu, apakah benar-benar mereka benar-benar nggak sadar atau hanya tertidur gitu ya. Jadi kita bangun, oh ternyata tidak bisa, alias berarti kan tidak sadar ya. Kalau di masyarakat kalau ada orang ditemukan tidak sadar, kita tidak akan bisa menilai lebih lanjut ini kenapa, itu tidak bisa. Jadi lebih baik memang kalau menemukan orang yang tidak sadar, kita kan kesulitan ini mau ke arah stroke atau apa. Kalau misalkan masih sadar kan bisa dilihat, oh bicaranya tadi apa, cedal, oh disuruh yang sisi kanan kok tidak kuat, disuruh ngangkat, berarti kan sudah ada kelumpuhan. Kalau orang tidak sadar kan kita tidak tahu ya ini ada kelemahan di anggota gerak atau tidak, bicaranya terganggu atau tidak. Mungkin kadang kita lihat wajahnya ada yang mencong atau tidak, kadang kesulitan. Jadi kalau menemukan orang tidak sadar, kalau di masyarakat ya harus segera dibawa ke rumah sakit tanpa menilai apakah ini membahayakan atau tidak. Nah, jadi kalau ada orang tidak sadar, apapun itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Nanti yang menilai adalah tim medis dan paramedis di rumah sakit ya, untuk menentukan lebih lanjut ini kenapa, ini harus digimanakan ya. Nah, dokter, untuk stroke sendiri itu apakah anak-anak itu bisa terserang stroke dok, atau mungkin orang yang lebih dewasa gitu dok? Oh iya, memang ada kejadian anak-anak terkena stroke ya. Kalau definisi anak-anak yang batasnya secara medis itu 18 tahun ya. Jadi sampai 18 tahun itu masih anak-anak. Jadi memang ada kejadian umur di bawah 18 tahun itu terkena stroke, itu ada ya. Cuma kalau itu stroke pada anak-anak, memang dia ada faktor kelainan genetik. Jadi sudah punya bakat di pembuluh darah otaknya kan. Penyakit stroke kan penyakit pembuluh darah otak. Berarti dia bakatnya ada yang tidak baik di pembuluh darah otaknya. Bakat tidak baik ya dalam arti bawaan. Nah, seringnya terjadi kalau pada anak-anak itu malah
pecahnya pembuluh darah otak. Nah, karena kelainan genetik memang pembuluh darahnya tidak sekuat orang pada umumnya ya. Soalnya kalau sumbatan itu butuh apa ya? Sumbatan kan berarti ada kotoran di dinding pembuluh darah yang menyumbat. Itu kan butuh puluhan tahun ya untuk membentuk itu. Kita kolesterolnya yang jahat, kita terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak manis, akhirnya terbentuk kerak-kerak, itu kan proses puluhan tahun. Sedangkan pada anak-anak kan maksimal aja belasan ya. Belum sampai yang 20 tahun ke atas proses terbentuknya kerak. Jadi kejadiannya memang paling sering malah perdarahan akibat dari kelainan pembuluh darah di otak ya, entah itu susunannya, kekuatan pembuluh darahnya, ya dia punya kelainan genetik di situ, terjadilah stroke. Cuman untuk saat ini di samping anak-anak itu memang banyak terjadi di usia muda. Usia muda itu yang sudah anak-anak lewat ya, misalkan 20-an tahun. Itu juga sering terjadi. Itu kalau di usia 20-an tahun itu memang masih paling sering terjadi juga stroke perdarahan ya. Seringnya faktor risiko tertingginya itu dari hipertensi. Hipertensi ya, kadang hipertensi itu kan ada orang usia 20-an tahun tapi tensinya sudah tinggi. Itu rata-rata memang juga keturunan ya, jadi baru 20-an tahun tapi sudah punya tensi yang tinggi. Nah, sedangkan tensi yang tinggi ini kan faktor risiko utama dari stroke ya. Nah, dia dapat tensi tinggi memang dari faktor keturunan. Nah, kalau 20-an tahun rata-rata faktor keturunan. Itu sering terjadi stroke perdarahan. Saya paling muda yang pernah saya temui langsung paling muda 28 tahun. Kena stroke perdarahan. Jadi saya pernah langsung ke pasiennya itu 28 tahun. Yang mungkin medis atau dokter yang lain, tenaga medis lain mungkin banyak juga yang menemukan lebih muda dari itu. Ya, saya paling muda menemukan 28 tahun stroke perdarahan. Karena memang adanya faktor keturunan itu tadi. Keturunan tensi tinggi memang. Tensi tinggi. Kalau untuk anak-anak yang mungkin balita atau mungkin itu faktor resikonya masih rendah atau gimana? Kalau balita atau kemungkinan besar? Sangat rendah ya. Ya, kalau sangat rendah itu ada kemungkinan tapi terlalu kecil. Nah, tapi masih ada kemungkinan tapi terlalu kecil. Jadi biasanya dia mulai misalkan ada kelainan genetik rata-rata meningkat ketika umur sudah belasan ya. Itu sudah mulai. Kalau balita saya sendiri belum langsung pernah menemui secara langsung belum, tapi pernah ada, cuman saya sendiri belum menemukan secara langsung ya. Jadi kalau pada anak-anak memang belasan itu kalau sudah punya kelainan genetik pembuluh darah otak itu bisa menyebabkan serangan stroke. Ini dokter, mohon izin menyampaikan pertanyaan. Ini dari Budi Kalista, mohon izin bertanya dokter, saya kira-kira 4 tahun yang lalu pernah jatuh yang berakibatkan tangan kanan fraktur dok, tapi sudah sembuh. Hanya keluhan yang masih ada kalau berkendara motor lama, tangan kanan sering kram. Lalu saya harus gimana dok? Oh ya, berarti ini kebetulan keluar dari stroke ya berarti ya, keluar dari stroke ya. Jadi kalau pernah fraktur otomatis lengannya sendiri yang kena fraktur, kita bisa menilai ini ya sudah berbeda dari yang normal. Ya, sudah berbeda dari yang normal. Jadi otomatis kan otot kan melekat pada tulang ya. Jadi, tulang itu kan anggota gerak pasif. Tulang itu nggak bisa gerak, jadi dia bisa digerakkan karena ototnya kontraksi dan relaksasi, itu baru tulangnya bergerak. Nah, terjadi fraktur, otomatis tulangnya sudah berbeda. Nah, padahal ototnya masih sama, Nah, karena ototnya masih sama, otomatis otot jadi bekerja tidak seperti biasanya. Dengan tulang yang sudah berbeda, penggeraknya si tulang adalah otot yang nempel di tulang. Nah, ototnya yang nempel di situ sudah menghadapi hal yang berbeda ya, menghadapi tulang yang berbeda, akhirnya terjadi ya ototnya bermasalah, gampang pegel, gampang kencang itu yang bisa terjadi kram dan lain-lain ya, karena kadang tulang yang disambungkan pun panjangnya dengan tulang aslinya pasti ada perbedaan ya, karena sudah ada yang
sambungannya ya, sambung masih ada perbedaan sehingga ototnya bekerja berbeda karena tulangnya sendiri sudah berbeda. Itu kadang menyebabkan sering pegel, kram dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi itu berarti kita harus membiasakan otot tersebut dengan keadaan tulang yang baru. Jadi ini pembiasaan si otot, karena ototnya itu ya panjangnya masih sama, jumlah serabut-serabutnya besarnya juga masih sama. Jadi dia harus beradaptasi dengan kondisi tulang. Dengan cara apa beradaptasi? Dengan cara latihan. Dilatih. Jadi latihan itu ya latihan otot ya, latihan otot. Latihan otot itu bisa dengan gerakan, ya gerakan bisa ke segala arah, maupun dengan gerakan itu berarti kita rentang apa ya, rentang posisi ya. Jadi semua posisi harus bisa digerakkan. Yang kedua adalah kekuatan otot sendiri. Jadi kekuatan otot sendiri harus diadaptasikan dengan kondisi tulang yang baru. Kekuatan otot sendiri harus latihan kekuatan, berarti latihan beban ya. Kalau kekuatan tuh fokusnya ke beban. Nanti sama gerakan ke segala arah, yaitu harus dilatih setiap hari. Sambil mengingat juga kemampuan diri kita ya. Kalau kita sudah latihannya kelelahan ya kita harus stop ya, tidak boleh diteruskan lebih lanjut. Jadi intinya mengadaptasikan otot terhadap kondisi tulang baru dengan cara latihan, baik itu latihan gerakan maupun latihan kekuatan. Mungkin apa namanya, ada senam-senam khusus gitu? Kalau itu tidak ada ya, karena kadang tergantung patahnya tulang juga ya. Jadi ya tidak ada yang spesifik khusus, tidak ada. Yang penting ke gerakan kita kan, misalkan lengan kan bisa atas bawah, mutar, samping juga, itu ke segala arah saja apapun kondisi fraktur atau patahnya ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dokter. Oh ya? Dari Belmis gitu. Dokter, saya boleh bertanya, dok, setiap saya bangun tidur kaki sering nggak bisa digerakin, seperti kram, kenapa ya dokter? Ya. Jadi kalau itu saya belum tahu ya, apakah kedua kaki ataukah kedua tungkai ataukah salah satu tungkai ataukah dua-duanya, dua tungkai. Jadi kalau itu kita anggap aja tungkai ya. Iya, tungkai. Tungkai kita anggap dua-duanya. Ya karena kita nggak tahu ya dimaksud yang salah satu sisi atau tidak. Ya kita anggap dua-duanya. Kalau itu murni karena hanya tungkai saja yang istilahnya kayak sulit digerakkan atau mungkin ada tambahan keluhan sakit, pegel, nyeri dan lain-lain, berarti itu kemungkinan besar ada kelelahan otot di tungkai. Capean gitu deh. Bisa kelelahan otot di tungkai ya. Kita anggap itu dua tungkai, dan tadi ada faktor keduanya sulit digerakkan, ada rasa nyeri, pegel dan lain-lain ketika mau bangun. Soalnya beda lagi kalau semua daerah tubuh kita nggak bisa gerak, namanya kayak apa ya namanya ya, kalau orang tindian. Nah, tindian itu beda lagi soalnya. Jadi tindian beda lagi. Jadi kalau ini kita anggap tadi pertanyaannya ya seputar hanya tungkai saja, keduanya, dan ada rasa nyeri, sulit digerakkan dan lain-lain. Jadi untuk kemungkinan besar kelelahan otot ya. Kelelahan otot berarti ketika menjelang tidur ototnya sudah lelah duluan akibat mungkin kerja seharian dan lain-lain. Mungkin ada obat-obat yang perlu dikonsumsi atau mungkin bisa nanti menghubungi dokter Adistara di jam polikliniknya gitu ya dokter. Oh ya betul. Jadi kalau itu kok sudah lama terjadi, apalagi kok sering muncul ya, alangkah baiknya segera dibawa ke poliklinik saraf Rumah Sakit Bina ya. Dibawa ke pusat untuk dicek lebih lanjut. Nah, nanti belum jelas misalkan ini kedua tungkai atau hanya kaki. Ya, kaki kan berarti yang bawah saja ya, tidak seluruh tungkai atau salah satu sisi. Nanti kita cek lebih lanjut untuk kita tangani secara tepatnya. Ya dokter, ini kami dari unit marketing dan humas gitu dok. Ada sounding nih dok, karena di Rumah Sakit Bina sendiri dipercaya oleh tim BPJS Kabupaten Pati gitu, Rakyat Daerah Pati menjadi kedua, jadi pilihan memperoleh penghargaan juara kedua gitu.
apa namanya, yang dipercaya bagi warga atau pengguna BPJS gitu dokter. Dan alhamdulillah di Rumah Sakit Bina itu sendiri juga bisa melayani dan sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya dokter. Betul ya. Jadi untuk BPJS, PBI dan non PBI kita sudah melayani peserta BPJS ya dokter. Betul sekali. Dan tanpa iur bayar ya Betul, dokter. ya. Jadi tidak ada tambahan-tambahan lain selama masih dalam lingkup aturan BPJS. Ya, aturan BPJS itu sendiri Ya. gitu. Betul sekali ya. Jadi kita sudah menerima itu, Polis Saraf juga sudah lama menerima pasien-pasien BPJS ya, dan pada sudah kontrol rutin juga untuk penyakit-penyakit seperti stroke dan lain-lain, dan sudah sangat nyaman ya jadinya ya, jadi sudah diterima baik untuk persyaratan BPJS-nya sehingga pasien nyaman sekali untuk kontrol rutin, terutama ya kalau hari ini ya pasien-pasien stroke ya yang pada kontrol, karena stroke itu sebenarnya kan pengendalian faktor risiko, dan kadang pada penelitian terbaru juga diperlukan rutin kontrol untuk mencegah terjadinya serangan stroke lagi ya, karena kalau sudah pernah stroke, kalau suatu saat kena serangan lagi sudah pasti jauh lebih berat. Nah, makanya pasien stroke itu selalu kontrol ke dokter spesialis saraf untuk dalam rangka sebenarnya selain memulihkan yang dulu kena stroke juga mencegah terjadinya stroke lagi. Ya. Baik, mungkin live Instagram Rumah Sakit Bina Bakti Husada untuk hari ini cukup sampai di sini dokter. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita bergabung lagi gitu ya, dokter. Ya. Tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan apa yang dikatakan dokter Adistara terkait makanan mari kita ubah untuk kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Betul, ya dokter. Ya. Terima kasih telah menonton live Instagram pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.